Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda, amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Kita awali dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali baiti wa dzurriyyati ashabihi wa mu'allifi hadzal kitab wa walidina wa masyayikhina wa mu'assisi hadhil jami'ah wa li jami'il muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat santuy yang dimuliakan Allah, ini mumpung masih mampu lebaran, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna minkum, taqabbal ya karim ya. Selanjutnya kita awali kajian hadis 258 dari kitab Mukhtarul Ahadis karya almarhum Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala, sak temene Gusti Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah iku istakhlaso memurnikan sapa Allah adatina ing iki agama, itu agama Islam ya, li nafsihi kanggo awak dhewe ne Gusti Allah. Jadi agama ini hanya mukhlisina lahuddin, hanya murni karena Allah, murni ditujukan untuk Allah ya. Wala yasluku lan ora pantes lidinikum ketuwe agama sira kabeh apa illa sakhau kecuali loman dermawan ya. Wa husnul khuluq lan bagusi akhlak, ala iling-ilingen. Ingat, wazayyinu mongko maesono sira kabeh hiasilah dinakum ing agama sira kabeh bihima kelawan sakhau lan husnul khuluq. Rawahu Tabrani an Imran ibni Husainin. Hadis ini menunjukkan bahwa agama Islam ini ya ditujukan hanya untuk Allah, beribadah hanya karena Allah, beraktivitas hanya karena Allah. Jangan ada tendensi lain-lain kalau bisa. Jadi ikhlas ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Ibadah itu pengabdian kepada Allah ya, bukan kepada yang lain. Jadi dan agama Islam ini tidak pantas ya, kecuali dihiasi dengan dermawan. Jadi orang Islam itu ya dermawan. Pelit itu berarti kurang Islami. Nabi dermawan, sahabat dermawan ya, tabiin dermawan ya, ulama-ulama dermawan. Tidak ada ulama belit ya. Ulama yang sungguhan pasti dermawan. Jangankan hartanya, dirinya, tubuhnya untuk umat, sampai setengah-setengah loro budal ngaji, itu ulama. Maka ada syair yang memuji ulama, pengorbanan ulama itu besar. Ulama una kadzubalatin nabras. Ulama kita perumpamaan seperti sumbu pelita ya. Sumbu lampu oncor ya. Hum fil khariqi wa dhau'uhum finnas. Mereka rela terbakar asal ya, cahayanya menerangi umat manusia. Jadi mereka tujuannya memberi pencerahan masyarakat, pencerahan umatnya, walaupun dirinya rela setengah-setengah greges budal. Nah, itulah ulama yang sungguhan ya, yang memang berjuang karena Allah, pasti seperti itu, berkorban ya.
Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Ya. Semua perjuangan kebaikan pasti ada pengorbanan. Orang nggak mau berkorban ya nggak bisa. Kati ngaji butuh bensin untuk numpak sepeda motor. Ya, itu contoh kecilnya. Cari ilmu butuh pensil minimal 3.000 kayak nyatet-nyatet. Ya, itu pengorbanan. Ya. Nah, jadi kalau orang Islam dermawan, yakin kemiskinan akan berkurang. Bukan berarti itu habis, nggak berkurang lah. Miskin itu yang hakiki adalah miskin hatinya. Kaya yang hakiki adalah kaya hatinya. Maka di hadis Imam Muslim itu disebutkan kalau nggak salah ya, laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Kaya bukan berarti banyak harta, tetapi kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Jadi hati merasa cukup. Sahabat itu sebenarnya bukan banyak harta semua kok. Ashabus Sufa ya jumlahnya 70, termasuk koordinatornya Abu Hurairah di emper masjid, maka disebut Ashabus Sufa. Orang yang hidup di Sufa, emper masjid, tidak punya rumah mereka. Ya, jadi arek masjidan nek biyen. Nah, ini wong masjidan karena nggak punya rumah. Hidupnya ya wis seadanya, sederhana. Kalau Rasul dapat berkat, koordinator panggil Abu Hurairah berkat. Ya itulah mereka. Tapi tentang ilmu jangan tanya. Abu Hurairah termasuk rawiyatul hadis ya. Termasuk orang-orang perawi hadis yang banyak menceritakan hadis. Walaupun hidupnya di emper tapi tidak menghalangi untuk mencari ilmu. Jadi nggak ada alasan mencari ilmu tidak punya dana terus gak cari ilmu, nggak ada. Selama ada niat pasti Allah memberi jalan. Kalau yakin bu bayi siswa, bu kerja apa sudah. Ya kayak anak-anak itu saya pernah ngajar di Fakultas Tarbiyah waktu itu. Waktu diskusi itu ada sebagian mahasiswa itu yang rogoh-rogoh tasnya itu sampai diskusi selesai. Terus saya tanya, tadi sampean itu ambek kerja apa ae kok geraya-geraya tangannya. Itu Pak bungkusi permen tape. Jadi saya kulaan itu plastikan besar, nanti saya jual eceran plastikan kecil-kecil. Ya itu dilakukan sambil diskusi mata kuliah. Ya nggak saya marahi, mereka memang nggak punya uang. Nah itulah Mas. Ada yang berangkat kuliah itu sepedanya itu ada bannernya kecil dari kardus, jual pulsa. Itu adalah bagian dari perjuangan. Nah, hidup ini perjuangan dan pengorbanan. Korban waktu, korban pikiran. Jadi nggak ada ceritanya orang perjuangan nggak ada berkorban. Semua pasti berkorban ya. Jadi hiasi Islam dengan dermawan, sakho. Ya. Sakho, dermawan. Ya. Yang kedua husnul khuluq, karakter yang baik. Ya. Kalau orang akhlaknya bagus, insya Allah segalanya bagus. Ya. Islam ini yang pantas ya akhlaknya apik. Kalau Islam kok akhlaknya elek itu berarti tidak mengamalkan ajaran Islam sendiri. Orang kafir aja penanaman kejujuran gencar sekali. Ya. Jujur. Bagian dari akhlak adalah asidku jujur. Ya. Ngomong harus yang baik. Ya. Itu karakter. Semua perusahaan sekarang yang diprioritaskan ya adalah kejujuran. Jadi pernah itu Kemenak bermitra dengan Kemendikbud dengan lembaga penelitian yang asal dari Jerman itu diminta untuk survei atau penelitian ya. Pabrik-pabrik ini membutuhkan lulusan yang bagaimana untuk SLTA itu. Setelah sebulan 2 bulan mungkin ya, terus ada laporan ternyata hampir seluruh pabrik sudah dia mensangsikan tentang kompetensi lulusan SLTA, semua bagus-bagus. Cuma kalau ngerekrut karyawan ada satu tambahan yang diperlukan, apa? Karakter yang bagus. Itu pabrik. Apalagi dosen, apalagi guru ya. Karena gugu ditiru.
Kalau dosennya bagus, insya Allah bagus. Kenapa dulu metodenya sederhana, yang ngajar kiai-kiai kok banyak yang berhasil? Ya karena akhlak mereka bagus. Sholat tahajudnya jangan tanya kiai-kiai. Walaupun metodenya sederhana, setengah-setengah ngantuk, muridnya gak masalah. Bahkan mungkin juga kiai juga ngantuk. Ada cerita itu, Gusmus pernah cerita, Yai Maksum Lasem itu kalau ngajar itu kadang sambil ngantuk. Jadi kalau begitu bangun mungkin muridnya ada yang ngomong banter apa dem-dem, Yai terus bangun terus langsung buka, bisa lewat 3 halaman itu. Loh, itu muridnya jadi kiai-kiai banyak itu. Mengapa? Karena keikhlasan, karena akhlak yang dicontohkan kiainya. Nah itu sehingga Islam ini benar-benar jadi baik lah, karena akhlaknya baik ya. Nah sekarang ini banyak orang yang omongannya kurang bagus, kurang Islam, jadi tidak pantas ya. Kalau diibaratkan itu, mulut orang Islam mestinya yang keluar adalah kata-kata mutiara, kata-kata yang bagus. Kalau enggak, apa bedanya orang dengan ayam? Tubuh ayam itu keluar telur bagus, keluar kotoran jelek. Jadi kalau orang mulutnya keluar kotor dan bagus, itu tidak jauh beda dengan tubuh ayam. Telur dan kotoran ayam ya. Maka mulai sekarang kita mulai memperbaiki supaya nggak ketinggalan. Semua ini yang dipentingkan adalah pelayanan, servis. Itu berarti akhlak bagus, senyum. Nah, kalau pedagang senyum, satpam bank, security bank senyum. Masa dosen nggak senyum? Killer wis gak usum sekarang. Dosen sakel wis gak usum, guru keren wis gak usum. Wis ketinggalan zaman, nanti ditinggal muridnya. Ya guru senyum, murid gak wedi. Orang jepiping itu gak iso mikir lah, jepiping. Jadi guru itu harus sabar nomor 1. Jadi muridnya enak, fresh gitu ya. Nah itu jadi 2, sakho dan husnul khuluq ya. 259 inna abghadhar rijali sak temene paling dibenci ne pira-pira wong lanang. Perempuan sama saja, karena rajul ini isim jamid, isim yang enggak bisa ditasrif, tidak mengandung kesimpulan balik, artinya laki perempuan sama. Sesungguhnya lelaki yang paling dibenci, termasuk juga wanita, orang yang paling dibenci oleh Allah, ilallahi maring Allah, iku al-aladul khosim, sing nyeleweng liwati batas nek tukaran poro padu. Rawahu Muslim. Jadi orang yang paling dibenci Allah kalau sampai tengkar itu berlebihan ya. Kadang orang tengkar itu maki-maki orang itu dengan kata-kata ya, anjing, babi, sak kebun binatang keluar semua ya. Ini janganlah. Kalau Anda menganggap teman itu anjing, berarti Anda juga anjing. Wong jenenge wong kok dilokno anjing, berarti Anda orang juga anjing. Maka jangan sampai berlebihan ya. Apalagi sampai membawa-bawa orang tua. Ini nggak boleh Nabi. Anda kalau mencerca orang tua musuh Anda, maka tidak mustahil musuh akan mencerca orang tua Anda. Berarti sama dengan mencerca orang tua sendiri. Jadi misui bapake wong liya ya, sama dengan misui bapake dhewe ya. Mereka akan mencerca bapak kita ya. Jadi nggak usah mana-mana orang tua. Tengkar saja lah, jangan bawa orang tua ya. Nggak boleh ya. Karena orang tua itu sudah berusaha lah anaknya menjadi baik ya. Ya. Siapa mau orang tua punya anak nggak baik ya? Pasti cita-citanya orang tua pasti ingin anak baik. Walaupun BTS, nggak ada yang ingin anaknya jadi BTS misalkan. Nah, aku BTS sukses, kamu harus niru. Nggak ada. Mesti wis cukup saya saja yang terjerumus. Kamu harus sekolah, kamu harus baik, kamu harus jadi orang yang berguna. Itu pencuri sama, perampok sama, nggak ada yang menasihatnya untuk meniru dirinya. Bahkan sembunyi-sembunyi dia pergi kerja, pulang
membawa hasil. Istri pun kadang nggak tahu kalau suaminya gembong perampok. Banyak seperti itu ya. Jadi orang jelek pun anaknya ingin baik ya. Karena itu kalau bertengkar jangan berlebihan, jangan melampaui batas-batas kewajaran, batas-batas yang kurang baik ya. 260. Innalladzina yasnauna, innalladzina sak temene wong akeh yasnauna kang gawe membuat sapa ladzina hadhi surata iki surat asma gambar iku yu'adzabuna disiksa sapa ladzina yaumal qiyamati dan dina kiamat wa yuqalu mongko diucapaken lahum maring ladzina ahyu nguripna sira kabeh, hidupkan ma ing barang khalaqtum kang dadekaken sira kabeh rawane hadis sapa syekhoni dua guru Imam Bukhari dan Muslim. Dulu asalnya begini, ada pelukis itu curhat pada Rasulullah, saya ini kerjaannya melukis, profesinya melukis, gimana saya, boleh nggak? Ya, mungkin tahu kalau bisa jangan melukis yang bernyawa. Nah, ulama ini menganggap surah ini adalah surah yang 3 dimensi, sing wungkul patung ya, buat patung yang sudah sepakat haram ya. Kalau gambar trepes, lukisan trepes di baju, di lain-lain itu kalau bisa menghindari yang bernyawa ya. Nah ini dilarang dari mana sisi dilarang? Ya ini disuruh menghidupkan, suruh memberi roh di akhirat, itu menunjukkan hukuman. Sesuatu yang diancam dengan hukuman itu berarti dilarang menurut usul fikihnya ya. Jadi yang tetap disepakati adalah yang timsal ya, jadi patung. Dan syariat itu berbeda-beda antara umat dulu, umat Nabi dulu dan umat sekarang. Zaman Nabi Sulaiman justru relatif banyak patung-patung, banyak jin yang melakukan, yang kerja, ya'maluna lahu ma yasha'u mimma hariba wa tamathila wa jifanin kal qudurir rasiyat ya. Jadi mereka jin itu, pasukan jin itu membuat relief-relief ya. Mikrob-mikrob, tamathil ya, patung-patung, jifanin jadi belanga-belanga ya, macam-macam relief lah ya. Ornamen yang membuat adalah jin karena memang banyak jumlahnya dan tenaganya luar biasa ya. Ya. Itu syariat Nabi Sulaiman. Nah syariat Nabi Muhammad beda, nggak boleh. Jadi kalau pelukis, ngelukislah yang tidak bernyawa. Nah kalau sekarang banyak pelukis foto, bagaimana? Ya kan tidak utuh, paling ya atasnya doang. Yang disepakati lah buat patung, jangan sampai. Terus ada alasan, gimana ke patung kalau cuma untuk taman? Ya kalau bisa sih jangan ya. Mengapa? Sejarah penyembahan itu diawali dari monumen orang-orang yang baik wafat itu ya, terus oleh generasi sebelumnya dibuatkan monumen untuk kenang-kenangan, untuk penghormatan, lama-lama disembah karena setan yang ngojok-ngojoki. Nah itu sejarah. Jadi jangan sampai kita ini memulai kejelekan ya. Makanya dulu Tebu Ireng Mbah Hasyim diangkat sebagai pahlawan nasional, mau dihadiahi monumen. Tapi kalau nggak salah Pak Yusuf Hasyim nggak mau, sudah buat jalan aja. Akhirnya Gang 4 itu dihadiahi jalan aspalan ya. Daripada monumen, daripada biaya untuk monumen, buat aja mengaspal jalan, itu bagus ya. Nah, monumen karena beliau mungkin nggak mau nanti ada patung di Tebu Ireng ya. Ya, tapi sekarang udah banyak lah di negara Arab, sekarang udah banyak di mana dekat pesisir itu banyak patung-patung. Ya itulah perkembangan zamannya ya. Jadi kalau bisa jangan sampai. Ada cerita ya, orang haji pernah, sudah sering saya ceritakan nih, orang tua haji ya di dekat Ka'bah ini teriak-teriak. Setelah agak reda ditanya oleh temannya atau
kepala regunya. Ada apa Mbah? Oh sampean nggak tahu ya, ini kebakaran Ka'bahnya kobong. Setelah ditenangkan mungkin istighfar terus reda ya. Istrinya, Mbah ini pergi haji, yang nyangoni siapa, yang ngaji? Ya saya dihajikan anak saya. Memang usaha anak sampean apa Mbah? Itu membuat patung. Nah itu contoh ya, jadi membuat patung digunakan menghajikan orang tuanya. Ternyata di sana ditunjukkan oleh Allah berupa api yang berkobar-kobar di sekitar Masjidil Haram. Ini kan contoh bahwa patung itu ya itu alasan apapun itu kurang baik lah. Walaupun menurut fikih ya, hukum itu tergantung ilatnya, buat patung untuk apa ya, tapi fenomena seperti itu tetap Allah kurang meridhoi ya. Maka jangan sampai membuat patung. Masih banyak profesi lain. Nah bagaimana dengan wayang? Wayang itu tidak seperti patung lah, trepes. Nomor dua, nggak ada orang seperti Cakil, seperti Peter ya, sudah tidak seperti orang lah. Maka siapa Sunan Kalijogo membuat pewayangan untuk dakwah itu dalam rangka supaya tidak seperti patung ya. Dua 61 Innallaha ta'ala sak temene Allah ta'ala iku amaroni merintah sapa Allah ingsun bimutaratin nasi kelawan ngerayu para menungso, ngerayu atau apa ya, ramah pada manusia. Kama amarani kaya merintah sapenaring ingsun bi iqamatil faraidi kelawan negakaken atau menjalankan beberapa kewajiban. Rawahu Tailamyu an Aisyah ya. Jadi orang Islam itu jangan keras-keras ya. Sahabat itu ramah sekali. Sahabat Ansor ketika sahabat Muhajirin datang ya, itu mereka berusaha menyambut dengan baik ya, dengan rebana tuf ya. Kemudian nyanyi Tola al-Badru alaina ketika Nabi datang. Begitu pula sahabat sebelumnya datang Muhajirin disambut dengan baik, bahkan ada yang menawarkan rumah ya. Saya punya rumah lebih dari satu, Anda pilih yang mana ya. Sehingga sahabat Muhajirin serba salah, maka kasih saya modal, tunjukkan pasar, saya akan berdagang saja, sudah nikmati hartamu, rumahmu ya. Itu sahabat. Jadi mereka orang-orang yang hebat ya. Jadi ramah atau bersikap halus dan lembut, bukan radikal ya. Radikal itu sebenarnya istilahnya adalah wadanan. Orang non muslim berusaha ngecap orang Islam itu menjadi jelek ya. Orang tegas dikatakan radikal ya. Beda tegas dengan kasar itu beda. Kalau bahasa Jawa radikalem lah. Ya radikalem. Jadi orang Islam itu harus seperti pohon yang elastis. Laisa kalqomah, tidak seperti pohon yang kaku yang gampang patah. Jadi orang Islam kayak karet elastis, rono oke, rino, tapi masih punya prinsip karet tidak akan lepas dari pangkalnya. Ya, walaupun ke gereja tidak hanyut kayak Gus Dur. Bukan kok sholawatan nang gereja. Adalah tempatnya. Ya sangat bagus, cuma aja nang WC sholawatan. Ya. Bukan tempatnya. Bukan. Gus Dur pun gak sholawatan di gereja. Jadi ada tempatnya sendiri. Mana yang kira-kira pas, mana yang tidak. Orang berzikir sih boleh di mana saja, tapi kurang pas. Ini menurut pendapat kami. Urusan orang lain mungkin gak masalah ya.
Jadi Gus Dur punya prinsip. Bahasa Gus Dur kan, kenapa ke gereja? Satu, mengenalkan Islam dengan baik. Dua, mungkin ada satpamnya Muslim merasa diopeni, disenggol ya. Nah itu, jadi nggak anyet. Nah, bukan masalah bayar Gus Dur. Ya, kalau nggak ada yang mengenalkan ke mereka, siapa lagi ya? Ya. Nah itu, jadi ada tujuan yang ingin dicapai oleh Gus Dur itu. Jadi tidak mengorbankan prinsip. Buktinya Gus Dur tetap dihormati di kalangan mereka. Itu kan ceritanya begini. Jadi Gus Dur itu ingin umat Islam waktu itu tidak dikejar-kejar terus. Maka Gus Dur berusaha mendekati tokoh-tokohnya, termasuk Pak Benny Murdani, sampai dikenalkan pada pihak Vatikan. Tujuannya kalau Anda bisa meredam umat Kristen, saya insya Allah bisa meredam umat Islam. Jadi kerukunan. Jadi Gus Dur ingin kedamaian Indonesia, maka rela belusuan kemana-mana. Tujuannya adalah satu, Indonesia ini sebangsa setanah air saudara ya, harus rukun. Kalau rukun akan jadi negara yang kuat. Tidak seperti zaman Belanda dipecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, menjadi centeng-centeng Belanda. Maka kuncinya adalah bersatu. Umat Islam tidak banyak jumlahnya. Awal di Mekah ini kecil, tapi bersatu ya. Yang namanya perang dipimpin oleh Khalid bin Walid, perang Tabuk itu, umat Islam hanya 40.000, orang Romawi 200.000. Itu ngajir orang Romawi. Padahal 1:4. Jadi umat Islam 1 tentara, mereka 4 orang. Ya. Itu perang Mu'tah sama. Ya. Mereka 200.000, umat Islam sekitar 40.000. Mereka habis sak jenderali. Umat Islam hanya kehilangan sekitar 17 tentara. Umat Kristen hampir habis, babat semua. Jadi kuncinya adalah bersatu, yakin kepada Allah, bersatu, dan strategi. Jadi Khalid bin Walid memang ahli strategi ya. Jadi sekali lagi, strategi dalam segala hal itu penting ya. Mengalah bukan berarti kalah, itu bagian daripada strategi ya. Rasulullah adalah ahli strategi perang, strategi segala macam, strategi dakwah dan lain. Ya. Semua membutuhkan strategi. Ini bagian daripada metode dakwah. Ya. Walaupun orang syariah ya sama lah. Mengenalkan Islam itu butuh strategi. Ya, maka dalam menggerakkan agama, menggerakkan masyarakat, butuh strategi yang bagus, perencanaan yang bagus, dan strategi yang bagus. Saya kira itu jadi ringkasnya, berlakulah lemah lembut pada manusia, yang ramah ya. Ramah aja udah cukup ya. Kalau kita itu kasar-kasar, mereka akan lari dari Islam ya. Lari dari Islam. Walaupun bantu ya, jangan ngancam-ngancam. Ini contoh ya. Di Bromo itu ya, dulu para misionaris itu ngasih kambing dan lain untuk masyarakat yang Buddha itu, inginnya nanti masuk Kristen, tapi ngancam-ngancam mereka. Setelah berminggu-minggu berbulan kok nggak ada yang masuk Kristen, mereka ngancam akan menarik kembali kambingnya. Umat Islam dengar kiainya, oh kamu ikut saya, nggak usah diancam-ancam. Lama-lama berteman, lama-lama sebagian masuk Islam. Karena apa? Kelembutan, kehalusan umat Islam ya. Nah itu, jadi harimau kok dikasari ya, tambah nyakar ya. Ya harimau ya dikei panganan, diselus-selus gitu. Lama-lama Cina lah. Bagaimana kita bisa menjadi pawang, pawang masyarakat, pawang hewan, pawang apa saja. Jadi orang keras jangan dikerasi, orang panas jangan dipanasi. Harus baliknya. Suami marah-marah, istri harus dingin, ya, senyum nek perlu. Lama-lama istri ramah senyum kan, suami memarahin nggak tega. Berhenti sendiri tuh yang marah-marah. Ya, istri sama, istri marah-marah, suami tenang ya. Nanti suami istri juga nggak bakal marah lagi. Kasihan suaminya, tambah stroke kok, tambah mati. Ya, nah itu ya.
Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ringkesnya, kenakan Islam dengan lentur, lemah lembut ya, seperti ajaran Rasulullah itu. Ya, ini bagian sama setara dengan menjalankan kewajiban ya, wajib ramah. Jadi bungkus Islam ini harus dikemas dengan baik ya, harus dikemas dengan baik. Jangan sampai isinya bagus tapi kemasannya jelek. Ajaran Islamnya bagus tapi kemasannya jelek. Nanti orang menganggap Islam ini jelek. Maka kemaslah Islam dengan baik, orang akan simpati pada agama Islam. Itulah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.